Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitalabil ulumin nafi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yakunul insanu biha fil akhirati min jumlatis su'adai fi daril akhirah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khaliqah. Allahumma alim salawatika wa salamaka ala abdika al-mustafa ونبيك المجتبى حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد من دلنا على الأهمية في طلب العلوم النافعة وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه الحياة بملازمة الطاعات والعبادات، فإن التقوى هي الوسيلة لنيل السعادات الأخروية. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معشر الحاضرين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Ta'ala kepada kita Bani Adam yang hidup sesaat sejenak di dunia ini sebelum kelak nanti hidup di akhirat yang bersifat abadi. Allah Ta'ala firmankan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh aku telah berwasiat, kata Allah, telah berwasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan berwasiat kepada kalian semuanya hidup di dunia ini semata-mata anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Akan tetapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperlukan ilmu takwa, diperlukan cara kita untuk bertakwa, diperlukan daripada teori-teori agar kita bisa bertakwa kepada Allah. Dalam ilmu duniawi, tidak setiap orang bisa membangun rumah, tidak setiap orang bisa membuat HP, tidak setiap orang dia bisa membuat mobil. Tapi orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang mereka memiliki ilmu pengetahuan, begitu lama mereka belajar untuk menguasai ilmu permukaan, ilmu untuk membuat HP,
dan ilmu-ilmu pula untuk membuat daripada hal-hal yang bersifat duniawi. Begitu pula takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperlukan ilmu, diperlukan tata cara, diperlukan belajar, mengaji terus-menerus agar kita betul-betul bisa menjalankan wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dalam hadis beliau, "Ittala'tu lailatal Isra'i 'alan nar." Di saat aku di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, aku diperlihatkan oleh Allah Ta'ala neraka beserta isi neraka. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku dapati yang paling banyak masuk ke dalam neraka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Di dalam neraka banyak mereka masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, "Aminal mal ya Rasulullah?" Apakah kefakiran mereka karena harta? Apakah kemiskinan mereka karena harta? Dijawab sama Rasulullah, bukan. Lalu para sahabat matur, lalu atas sebab apa ya Rasulullah? Rasul bersabda, minal ilm, fakir dari ilmu, miskin daripada ilmu. Dengan arti jangan kita rela dengan kebodohan kita, dengan ketidaktahuan kita tentang ilmu agama, karena itu salah satu hal yang menyebabkan orang rata-rata masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala asyrafi ahli jannah?" Maukah kalian saya tunjukkan orang yang paling agung, orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa dari kalangan penduduk surga? Di surga orangnya mulia, istimewa, tapi ada orang-orang yang punya keilmuan, kemuliaan dan keistimewaan melebihi daripada yang lainnya. Siapa? Rasulullah bersabda, ulama ummati, umatku yang punya ilmu, umatku yang suka mengaji, umatku yang di dunia memanfaatkan waktu luangnya untuk berbondong-bondong mencari majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita masih punya waktu, yuk jadikan kita calon-calon ulama Allah. Diri kita secara khusus dan istri kita pula dan anak-anak kita, tidak kita sekedar bekali ilmu dunia, walaupun itu penting. Yang lebih penting adalah ilmu agama. Anak kenal masjid, tugas kita. Anak kenal Al-Quran, tanggung jawab kita. Anak suka mengaji adalah hal yang paling terindah dalam kehidupan kita. Betulkah kita sudah berdoa setiap munajat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan untuk aku, istriku dan anak-anakku qurrata a'yun. Apa makna qurrata a'yun? Qurrata a'yun adalah anak dan istri yang membantu suami dan ayahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, ada beberapa fadilah dan kelebihan bagi orang-orang yang mencintai ilmunya Allah dan mencintai majlis taklim, dimanapun majlis taklim berada, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hudur majlis ilmin
khairun min ibadati alfi raka'atin wa iyadati alfi janazatin wa huduri wa iyadati alfi maridin wa tashyihi alfi jenazah. Mari kita perhatikan satu majelis taklim yang kita hadiri, satu saja, lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Bayangin, jadi berapa lama kita sholat 1000 rakaat? Berapa Fatihah yang kita baca? Berapa waktu yang kita luangkan? 1000 rakaat. Dan mungkin dari kalangan kita dan rata-rata dari kalangan kita belum pernah ada yang melakukan satu hari satu malam 1000 rakaat. Kita 17 rakaat saja sudah merasa letih. Belum disambung dengan rawatibnya, belum duhanya, belum witirnya, itu belum sampai 100. Ini 1000 rakaat. Dan itu bisa didapatkan hanya satu majelis taklim saja yang kita hadiri. Allahu Akbar. Kelebihan di dalam ilmu yang tidak ada pada amalan-amalan dan perbuatan taat yang lainnya. Dan ditambah oleh Rasulullah, lebih utama daripada orang menjenguk 1000 orang sakit. Dengan umur kita saat ini, sudahkah kita bisa menjumlah daripada orang sakit yang sudah kita jenguk? Mulai kita menjenguk sampai saat ini berapa? Sampaikah 100, 500? Ini 1000 orang sakit. Dan saya kira pribadi belum ada satu rumah sakit isinya 1000 orang sakit. Di Gresik ini berapa rumah sakit? Cek apakah ada totalnya 1000 orang sakit? Mungkin sampai 100 sekian. Dan orang yang menziarahi, menjenguk orang sakit didoakan oleh malaikat pulang pergi 70.000 malaikat. Itu bisa Anda dapatkan satu kali majelis taklim, hadir pengajian, ikut rutinan di masjid ini secara khusus dan umumnya di setiap rutinan. Ditambahi kalian Rasulullah, lebih utama daripada menghadiri 1000 jenazah. 1000 jenazah. Pernahkah kita dapat di satu hari? Pernahkah sampai saat ini kita sudah mensalati 1000 jenazah? Atau ikut hadir dalam pemakaman 1000 jenazah? Al-Fakir yang ngomong belum pernah dengan usia saat ini. Dan ini adalah kelebihan yang datang dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Satu majelis taklim. Saat itu malaikat akan mencatat Anda mendapatkan pahala 1000 rakaat ditambah pahala menjenguk 1000 orang sakit, ditambah pahala melayat 1000 jenazah. Ini diantara kelebihan dan keutamaan yang ada pada majelis taklim. Sehingga saya tutup salah satu cerita unik yang dialami oleh Imam Syafi'i, pemilik madhab yang di Indonesia ini yang bermadhab Imam Syafi'i, mereka yang kunut, yang mereka yang tidak kunut mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, dan semuanya adalah keutamaan dan kelebihan karena punya dasar masing-masing. Imam Syafi'i diriwayatkan beliau kalau mengajar kemana-mana pakai timba. Kalau bahasa Jawa pakai timba. Untuk apa? Orang kemana-mana hadir majelis taklim bawa buku, bawa pulpen. Iya, kalau Imam Syafi'i tidak perlu buku pulpen karena sudah ngelotok apalanya. Tapi kenapa beliau bawa timba? Karena beliau punya penyakit bawasir, darah keluar dari alat belakang. Sehingga beliau kalau duduk kursinya tengah dilubangin tengahnya. Untuk apa? Supaya darah tidak mengotori masjid, supaya darah tidak mengotori majelis taklim, supaya darah itu netes di bak dan timba yang beliau bawa. Ini Imam Syafi'i, ahli Quran, ahli hadis, ulama top, hebat, luar biasa.
tapi terkait tentang majelis taklim, beliau rela mengorbankan waktunya, hartanya, bahkan dirinya, semuanya digunakan untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita seleksi diri kita. Sejauh mana pengertian kita tentang salat, tentang wudu, tentang tahajud di akhir malam, tentang Al-Quran, dan tentang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Adakah perkembangan dengan umur kita yang tambah? Adakah peningkatan dengan umur yang kita yang tambah? Ataukah sebaliknya? Na'udzubillah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memvonis kita semuanya, kedepannya pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai jadi orang yang fakir karena kebodohan. Orang fakir karena mobil tidak apa-apa. Fakir karena tidak punya uang tidak masalah. Fakir karena belum merenovasi rumah itu tidak masalah. Banyak sekali para sahabat-sahabat dulu yang hidup tidak punya HP, tidak punya mobil, tidak punya rumah yang tingkat, tapi mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu di dalam Al-Quran, karena mereka selalu berupaya sekuat tenaga untuk menimba ilmu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang kaya dengan ilmu. Allah Ta'ala jadikan anak istri kita kaya dengan ilmu. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan berkahi umur kita, sehingga Allah Ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita. Kaki kita diringankan untuk majelis taklim, dan waktu kita diluangkan oleh Allah Ta'ala untuk majelis taklim untuk kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بتلاوته والذكر الحكيم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. استغفروه فيا فوز المستغفرين، وتوبوا فيا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله يا عباد الله بحضور مجلس علم ومجالس علم في هذا المسجد، بستان العارفين، بستان الصالحين، وغير ذلك من المساجد والمصليات في هذه القرية وغيرها من القرى. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا أن الله صلى وسلم على نبيه مصطفى، وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأمر المؤمنين حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا يا رب العالمين من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل العبادة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر ومن أهل الجهل ومن أهل الضلالة. وارزقنا الصحة والعافية وارزقنا الاستقامة، وعند الموت اجعلنا يا رب من أهل حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.